Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari generasi manusia pertama sampai yang terakhir, bahkan tak ketinggalan para nabi. Para manusia akan sibuk memikirkan dirinya. Para nabi pun begitu, mereka ketakutan. Namun ada satu nabi yang tidak merasa takut dan bisa dimintai pertolongan berupa syafaat. Siapakah nabi tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu manusia di hari kiamat. Manusia yang dikumpulkan adalah manusia yang paling pertama sampai manusia paling terakhir. Abu Hurairah menjelaskan pada suatu hari beliau berdoa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sebuah kaki kambing disodorkan kepadanya. Kemudian beliau menggigitnya dan bersabda, "Aku penghulu manusia di hari kiamat. Apakah kalian tahu apa sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua manusia sejak generasi pertama hingga generasi terakhir di suatu tempat?" Dalam ensiklopedia Al-Quran dikisahkan bahwa tak ada satu sahabat pun yang mengetahui jawaban dari pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan ceritanya. Lalu seseorang memandang dan mendengar seruan mereka, dan matahari semakin mendekat ke arah mereka. Tak ayal, mereka pun kepanasan dan menanggung kesulitan yang tak sanggup diemban. Mereka berkata, "Tahukah kalian apa yang sedang kita alami? Tahukah kalian apa yang sedang kita hadapi? Tahukah kalian orang yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan buat kita?" Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Bapa kita Adam." Nabi Muhammad SAW pun bersabda bahwa mereka mendatangi Nabi Adam. "Wahai Adam, bapak umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruhnya ke dalam dirimu, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud dan menempatkanmu di surga. Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tahukah kamu apa yang kami alami dan menimpa kami saat ini?" Adam menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Dia pernah melarangku mendekati pohon, namun kulanggar. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nuh." Sahabat beriman, setelah gagal mendapatkan syafaat dari Adam, mereka pun pergi ke Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tahukah engkau apa yang menimpa kami saat ini? Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami?" Namun sayang sekali, Nabi Nuh juga tak dapat memberikan syafaat. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa hari ini Tuhan sedang marah padanya seperti sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh memiliki doa yang pernah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menghukum kaumnya. Doa yang dimaksud oleh Nabi Nuh adalah doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat durhaka atau maksiat lagi kafir." Al-Quran Surah Nuh 26 hingga 27. Karena tak dapat membantu mereka, beliau pun menyuruh untuk mencari syafaat selain dari dirinya. Mereka disuruh untuk mendatangi Ibrahim. Mereka yang gagal meminta syafaat kepada Nabi Nuh akhirnya mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu, akankah Nabi Ibrahim memberi syafaat kepada mereka? Mereka pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Allah dan kekasihnya, mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku pernah berdusta 3 kali." Lagi-lagi mereka harus kecewa karena Nabi Ibrahim alaihissalam tak bisa memberikan apa yang mereka mau. Ibrahim sama dengan nabi-nabi sebelumnya yang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Lalu siapa lagi nabi yang akan mereka datangi? Mereka pun tak putus harapan dan mendatangi Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya dibandingkan manusia lain.
mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini? Musa berkata, Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh jiwa yang sebenarnya dilarang. Sayang 1000 sayang. Nabi Musa pun juga sibuk mengurusi dirinya yang pernah membunuh orang yang tak seharusnya ia hilangkan nyawanya. Lalu siapa lagi orang yang akan didatangi mereka? Nabi Isa pun didatangi untuk dimintai syafaat. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Bahkan Maryam diberitahukan tentang perintah Allah kepadanya dan ditiupkan ruh ke dalam rahimnya. Nabi Isa alaihissalam juga sudah bisa berbicara sejak masih dalam ayunan. Oleh karena itu, Nabi Isa dimintai untuk bersedia memintakan syafaat kepada Allah. Namun jawaban Nabi Isa alaihissalam tak jauh berbeda dari nabi-nabi yang diminta sebelumnya. Malah Nabi Isa menyuruh kepada mereka pergi ke Nabi Muhammad SAW. Lalu akankah Nabi Muhammad SAW memberikan apa yang diminta kepadanya? Mereka pun datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Allah, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini? Rasulullah SAW pun langsung menuju Arsy. Beliau pun tersimpu dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatiku untuk memujinya yang belum pernah dilakukan kepada seseorang pun sebelumku. Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, dan syafaatilah, niscaya syafaatmu akan diterima. Rasulullah mengangkat kepalanya dan berucap, umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku. Allah pun menjawab, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisap melalui pintu syurga sebelah kanan. Di akhir Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jarak antara kedua daun pintu syurga itu seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busra, sebuah kota di Syam di Suriah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Namun sebagian orang malah berpikir bahwa di akhir-akhir syafaat tak ada gunanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42 hingga 48. Berdasarkan ayat tersebut, syafaat sudah tak berguna bagi orang-orang yang musyrik. Syafaat sudah dihapus untuk mereka karena mereka adalah golongan orang yang kafir. Dan sahabat beriman, di hari akhir Nabi Muhammad lah yang tidak sibuk mengurusi dirinya sendiri. Ia bisa memberikan syafaat kepada mereka yang membutuhkan di padang mahsyar. Beliau bersabda menemui Allah agar menyelamatkan umatnya. Syafaat Nabi Muhammad SAW telah disampaikan lewat hadis beliau. Rasulullah SAW bersabda, saya diberi pilihan antara syafaat dan separuh umatku akan dimasukkan surga. Maka saya memilih syafaat, karena syafaat itu lebih umum dan lebih banyak. Apakah kamu sekalian melihat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Akan tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, penuh kesalahan dan banyak kotoran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.